Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebutan dengan sisi Allah Subhanahu wa taala karena kesempatan iman menerima Allah Subhanahu wa taala akan pada kaki hadir di tempat yang penuh mubarak ini. Tentunya tidak kata kecuali pada menuki berseminar tanpa syukur merajakan oleh sisi Allah Subhanahu wa taala dengan bersama-sama melaksanakan salat Jumat yang insyaallah akan kita laksanakan nanti secara berjamaah. Salam serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai rahmatan lil alamin, Nabi sebagai uswatun hasanah, juru teladan bagi kita semua. Sirina salam Nabi hadir. Di antara tujuan yang tertinggi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, adalah kita beribadah karena ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Syekh Syarra'i rahimahullah taala mengatakan dalam kata-kata hikmahnya, la ta'budullah litu'ti walakin ibudullaha liqadha wa in radiyallahu alaikum ala hashkum bi atari. Kata Syekh Syarra'i seorang ulama besar di Mesir, seorang ulama tafsir, wa la ta'budullah litu'ti, janganlah kalian menyembah Allah itu hanya musuh mengatakan kesalahan kami akan mencintai, kami akan mengatakan walakin ibudullah liqadha, tapi sampai mengatakan bagaimana perintah mengatakan karena kamu ingin dicintai dan ingin diridhai oleh Allah. Wa radhiyallahu alaikum wa hashkum bi Allahi, karena ketika Allah telah mencintai kalian, diperpuji mengatakan seiman ditayyin ada hashkum bi Allahi, tafsiran iman dimintai maka Allah Subhanahu wa taala melalui agama bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian. Jadi kalian tujuan cita-cita tertinggi dalam beribadah kepada Allah, bagaimana kita hidup di dunia ini beribadah karena ingin dicintai, ingin diridhai, ingin disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sirina sallallahu alaihi wasallam, ada beberapa ciri-ciri orang-orang yang telah dicintai oleh Allah kata para ulama. Yang pertama, sampai ditata ciri-ciri orang-orang yang dicintai oleh Allah adalah yahmihi min fitnatid dunya. Kalau puji Allah Subhanahu wa taala sediakan sampai ditata, maka ciri akan kenapa itu adalah yahmihi min fitnatid dunya. Maka hamba itu akan dijaga oleh Allah dari fitnah dunia. Allah akan menjadikan hamba itu tidak diperbudak oleh dunia. Lalu seorang perangi, siapa seorang perangi, tapi dunia tidak memperbudaknya. Pada waktu sempadan dia akan tinggalkan pekerjaannya dan dia datang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dia mampu membuktikan di hadapan Allah bahwa ya Allah, saya mencari dunia bukanlah tujuan saya. Tujuan dunia ini saya cari hanya untuk mencari, hanya menjadikan dia wasilah sebagai jembatan untuk sampai kepada Allah. Ya Allah, saya mencari dunia bukan tujuan saya, tapi tujuan saya adalah ini. Bagi dia mampu memperlihatkan kepada Allah, oh ya Allah, saya tidak diperbudak oleh dunia. Maka ciri-ciri orang-orang yang tidak diperbudak oleh dunia kata para ulama adalah ketika yang dari di waktu sepanjang mengajar kepada bapak-bapak dan saudara sekalian, dia akan tinggalkan pekerjaannya dan dia datang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri orang itu telah tidak diperbudak oleh dunia dan tidak terkena fitnah dunia. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, ayu amalin ahabbu, ayu adulluni ala amalin idza amiltu ahabba lillah. Ajarkan kepada saya ya Rasulullah amalan. Ibu Jabir menyemangi ya Rasulullah, Allah mencintai saya. Rasulullah SAW mengatakan ishab di dunia yuhibbuka Allah. Kemudian puji Allah Ta'ala nasal kita, maka surutlah kamu di dunia. Apa yang dimaksud dengan surut? Jangan biarkan dunia memperbudak kamu. Ditanya oleh Allah Ta'ala, oh ya Allah, saya tidak diperbudak dunia. Saya mencari dunia tapi dunia tidak boleh memperbudak saya. Ishab di dunia yuhibbuka Allah. Ketika dunia tidak memperbudak kamu, ketika kamu surut dengan dunia, yuhibbuka Allah kata Rasulullah, maka Allah pasti mencintai manusia kita Muhammad SAW. Jadi ini yang pertama kata para ulama, yahmihi min fitnatid dunya. Ciri orang-orang yang dicintai oleh Allah, maka Allah akan menjaganya dari fitnah dunia. Dia tidak akan terfitnah oleh dunia. Yang kedua, yahmihi minal ma'asi. Ciri orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan dijaga oleh Allah dari dosa-dosa bapak-bapak dan
bagaimana dia selalu mendekati saya dengan ibadah-ibadah sunnah, kecuali saya akan mencintai. Wa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu alladhi yubtishu bihi wa rijluhu alladhi yamshi bihi. Nah, subhanahu wa ta'ala ibu puji ni atakku. Pak kita kuna na paki makita, maring kalinga kuna na paki maring kalinga, lima kuna na paki makatani, aji kuna na paki jauhkan sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama hadis ketika mensahkan di sini, bahwa yang dimaksud dengan di sini bahwa ketika Allah telah mencintai hamba-Nya, yang puji ni kuna na ta'ala sedia akan sepalita berdasarkan hadis ini, maka Allah akan memberikan hidayah pada mata kita ini. Hanya dari puji kita di masalah yang mencecep dengan Allah. Ya pada puji dengan Allah Subhanahu wa ta'ala sifiyata, maka Allah akan memberikan hidayah pada tangannya. Dan karena dia puji maka dia masalah yang mencecep dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya pada puji dengan Allah Subhanahu wa ta'ala sifiyata, maka Allah akan memberikan hidayah kepada tangannya. Dan ini kemana ta'ala hidayah dari mana? Dan karena dia puji maka sifiyata kecuali hana. Dia tidak akan pernah mengambil kecuali miliknya atau hanya bapak-bapak saya. Ya pada ini kemana ta'ala hidayah, dan puji kemana ta'ala sifiyata, maka Allah akan memberikan hidayah pada kakinya. Dan karena dia tidak menjauhkan kesini umran, kecuali yang mulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah sempat didata bahwa ciri-ciri orang-orang yang telah dicintai oleh Allah, yahmihi minal ma'asi, maka Allah akan menjaganya dari dosa-dosa. Sempat didata bapak-bapak sebagaimana hadis tadi yang saya sampaikan. Yang ketiga kata para ulama, ciri-ciri orang-orang yang telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan disenangi oleh orang-orang banyak, akan dicintai oleh orang-orang banyak, akan dicintai oleh orang-orang sekitarnya. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi Muhammad SAW, Inna Allah Azza wa Jalla idza habba fulanan atau idza habba 'abdan, asal itu Allah Ta'ala dan puji di sisi antara Nabi Muhammad SAW. Dia berpuji Allah Ta'ala sediata, maka dia akan memanggil Jibril. Ya Jibril, ini uhibbu fulanan. Nabi Jibril nasib ditawar dari Jibril yang kataku, ya wahai maka anda puji, saya sangat mencintainya. Wahai Jibril, cintailah hamba saya itu. Cintailah hamba saya itu. Maka Jibril pun mencintainya, kata Rasulullah SAW. Ketika Jibril telah mencintainya, maka Jibril kumpulkan seluruh malaikat, baik yang ada di atas langit, baik yang ada di antara langit dan bumi. Dapat sepuluhan Jibril malaikatnya. Dapat pidato ini Jibril, maka Jibril, ya malaika, ya ayuhal malaika, inna Allah Azza wa Jalla yuhibbu fulanan wa yuhibbuhu. Pidato Jibril kuyurun sini malaikat, maka dari sini malaikat. Angkatan Allah Ta'ala, ya wahai, Allah sangat mencintainya, Allah sangat menyayanginya. Wa yuhibbuhu, maka cintailah kalian semua hamba itu. Pada kemarin puji roter. Apa kata Rasulullah SAW? Summa yudawul kabul fil ard. Ya kongkar tanah puji pengalata, ipuji ke pengalata, ipuji ke Jibril, ipuji ke sinna mereka. Yudawul kabul fil ard. Maka Allah akan jadikan di muka bumi ini orang-orang penduduk muka bumi ini senang dan cinta kepadanya, terutama orang-orang saleh bapak-bapak besar. Maka ini kata para ulama, ciri-ciri orang-orang yang dicintai oleh Allah itu akan disenangi oleh orang banyak, akan dicintai oleh orang-orang sekitarnya, karena Allah mencintainya, Jibril mencintainya, seluruh penghuni langit, seluruh yang malaikat-malaikat yang tinggal antara langit dan bumi mencintainya. Yang keempat, ciri-ciri orang-orang yang dicintai oleh Allah, kata Rasulullah SAW, adalah orang-orang yang memiliki akhlak yang baik. Ya, akan Nabi Muhammad SAW, ahabul ibadi ilallah, ahabul ibadi ilallah ahsanuhum khuluqan. Hamba yang sangat dicintai oleh Allah, hamba yang sangat dicintai oleh Allah, kata Rasulullah, adalah mereka yang memiliki akhlak yang baik. Dan ciri-ciri orang-orang yang memiliki akhlak yang baik itu ada beberapa sifat yang dimiliki, kata para ulama. Pertama, dia adalah talaqul wajh. Dia selalu tersenyum kepada orang, dia selalu menjaga wajahnya. Ikut seluruh itu terima kasih apa nomor itu. Itu ciri-ciri orang-orang yang memiliki akhlak yang baik, kata para ulama. Talaqul wajh, terima kasih apa. Makanya batin mulai tahu, dia tidak pernah mengecewakan orang-orang ketika berhadapan dengannya. Dia tersenyum kepada orang-orang. Itu ciri-ciri memiliki, ciri orang yang memiliki akhlak yang baik. Yang kedua, as-sabar 'alal adza. Ciri-ciri orang yang memiliki akhlak yang baik itu, kata para ulama, adalah as-sabar 'alal adza. Dia selalu bersabar dengan hinaan, dia bersabar dengan celaan. Dia pun kata pedang dalam meja, boleh memejana dan selalu membalas dengan kebaikan. Ciri
Ciri-ciri orang-orang memiliki akhlak yang baik kata para ulama adalah tawadu, selalu merendahkan diri, selalu menganggap dirinya hanyalah orang yang biasa-biasa, tidak pernah merasa dirinya lebih mulia dibandingkan orang lain, tidak pernah merasa dirinya lebih suci dibandingkan orang lain, tidak pernah merasa dirinya lebih baik dibandingkan orang lain, tidak pernah merasa dirinya lebih tinggi dibandingkan orang lain. Dia selalu merendahkan dirinya, dia selalu mengatakan saya hanyalah orang yang biasa-biasa. Dan terakhir ciri-ciri orang-orang yang memiliki akhlak yang baik kata para ulama adalah dia selalu menjaga silaturahim. Jadi kemudian iseng si dia tahu makanya jaga akhlak anak bapak-bapak misalnya itu sangat mudah kata para ulama. Aku tanam bawah di bawah, engkau kata tahu dia masih salah-salah. Ya kau kata tahu dia kata dia masih salah-salah. Si puji mana bapak-bapak tahu dia, si puji mana tahu dia. Itu ciri kata para ulama bahwa orang itu memiliki akhlak yang baik karena dia mampu menjaga silaturahimnya dan sempat ditatap sana. Inilah 4 ciri kata para ulama orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga insyaallah kita semua yang ada di tempat ini termasuk hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أوصيكم بنفسي بتقوى الله لقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم وأصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين يا الله. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك يا من سخطك. اللهم يا إنا نسألك حبك وحب ما يحب وحب كل عمل يقربنا إلى ربك. اللهم إنا نسألك حبك وحب ما يحب وحب كل عمل يقربنا إلى ربك. اللهم يا إنا نسألك حبك وحب ما يحب وحب كل عمل يقربنا إلى ربك يا الله. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. رب اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمين والأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة قوم. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم